Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Giri Anom Channel. Oke guys, kali ini saya akan lanjut cerita kisah pendakian di Punden Kelir. Kemarin belum selesai. Cerita kemarin sampai di teman saya namanya Rizky itu kesurupan karena dia itu tergiur oleh harta karun yang katanya para penduduk desa itu dipendam di dalam makam. Jadi Rizky ini niatnya untuk menggali di makam itu, niatnya untuk menggali dan mengajak kita ini, saya sama Daud. Kalau saya nolak tapi karena dipanas-panasi akhirnya ya hampir mau ikut, tapi saya karena masih jengkel, saya duduk di sebelahnya pohonnya, di bawahnya ada makam besar. Karena itu makam kan ada 10 makam, dihitung itu pas 10. Tapi akhirnya yang bongkar Dodi sama Rizky nekat. Dia bongkar tapi belum sempat bongkar semua. Jadi kondisi makam itu makam kuno yang batanya itu bata yang seperti kayak Majapahit, tipis tapi kuat. Itu dibongkar baru berapa menit, 5 menit 10 menit pun lebih, cuma bata berapa, Rizkanya kesurupan, lebih ke kesambet lah istilahnya. Tapi enggak ngamuk, enggak ngereng-ngereng, enggak di TV itu ya, enggak. Cuma dia itu tiba-tiba diem, matanya merah, pokoknya pandangannya kosong. Tapi kalau ada apa-apa itu langsung marah. Contoh saya itu kan namanya di atas gunung dan di area makam itu kurang lebih berapa meter ya, itu sebelah sana jurang semua. Jadi kayak semacam puncak Mameru itu yang atasnya ada kayak bundar, pokoknya datar tapi tidak seberapa besar, itu jurang semua dan dikelilingi pohon sama rumput alang-alang yang tinggi-tinggi. Jadi jalan untuk naik itu cuma setapak, ya itu cuma jalan itu aja. Karena saya sudah cari-cari jalan memang tidak ada, yaitu cuma itu pun masih kita miak-miak rumput ilalang yang panjang-panjang itu, kita piak-piak karena takutnya ada ular atau apa, tapi alhamdulillah aman. Nah setelah itu Rizkan itu saya kan pengen buang air kecil, ya terpaksa buang daerah situ, tapi bukan di makamnya loh. Saya masih menjaga adab, saya buang di semak-semak ya. Ketika saya kencing tiba-tiba ketika saya buang air kecil, Rizkan marah saya dimarahi habis katanya. Tapi bukan marahnya sosok Rizkan, yang saya rasakan itu seperti mungkin penghuni situ. Saya teriak-teriak, jangan di situ, kamu kurang ajar, kencing sembarang. Saya bilang, ini hutan, ini mau gimana, tidak ada toilet, pokoknya tidak boleh. Intinya ramai, saya ngalah. Kemudian kita itu lapar kan dibawakan beras jadi 2,5 kilo, tapi tidak bisa dimasak karena tempatnya tidak ada. Korek ada, gas ada, tempat untuk masak tidak dibawakan.
Jadi kita benar-benar mau naik ke anak gunung Punden Kidul itu puncak itu ya seperti gunung tapi anak gunungnya kayak Gunung Lawu, istilahnya gunung anakannya dari Gunung Lawu. Terus dari Mantinggi naiknya 3 jam lebih. Kita lapar, bingung, untung ya ada cemilan kacang-kacangan. Tapi anehnya setelah itu ada dari semak-semak itu ada suara kresek-kresek. Saya pikir itu hewan buas atau apa ya. Saya siap-siap sama teman saya, bawa tongkat, bawa pokoknya peralatan apa aja di situ kita siapkan kalau ada hewan buas. Ternyata ketika muncul sesosok laki-laki gondrong, celana pendek, hitam, pokoknya mirip orang gila loh. Dan itu membawa ketela pohon satu pokoknya masih utuh, satu jebolan, satu pohon dijebol, dicabut masih utuh itu pohon, dikasihkan. Katanya bilang begini, orangnya sudah umur 40-50an. Nak, ini loh nak, kalau lapar bakar ketela aja. Kami tidak sempat mikir panjang, dikasih, alhamdulillah kita terima. Setelah bakar itu kan yang bakar Daud, terus kan masih diem. Saya baru mikir itu tadi orang dari mana ya. Perasaan itu jalan sudah saya cek itu jurang, jalannya cuma setapak. Saya cek lagi, penasaran, saya cek Daud, kita cek, ternyata benar loh, yang dilewati orang tersebut itu jurang. Dan secara logika itu manusia ya sulit ya naik situ, apalagi kok sampai bawa ketela. Pohon ketela tidak ada di situ. Di situ tuh tidak ada pohon ketela. Adanya di bawah sana, di punya warga, bawahnya lereng ini. Wis saya nggak ngurus sama teman-teman, kenapa kita bakar. Setelah bakar pohon, ketika saya mau makan, terus kan marah. Pokoknya saya tidak boleh makan, pokoknya saya ya itu jangan boleh makan anak itu, tidak nyebut nama saya. Wah ini nggak baik, saya makan tidak boleh. Akhirnya karena jengkel lapar, sudah saya tantang pisang. Namanya ini apa ya, siapa namanya, terus kan nanti penghuni sini, kalau saya tidak boleh makan, ayo wis mau apa sama, saya tarung-tarung di atas gunung, nanti yang kalah tinggal lempar ke jurang. Mau ya, saya berdiri mau, karena mengiriskan kan ya, basicnya punya kanuragan. Tapi saya waktu itu tidak peduli karena emosi, dan saya dulu juga ada sedikit diajarkan, saya menamakannya itu getaran magnet. Itu bisa sampai sekarang masih ada, masih bisa semacam getaran energi, getaran. Jadi untuk ini sesuai perintah, kalau kita pengen deteksi makhluk astral atau apa, tangannya jalan sendiri, dan itu kita sadar. Dan energi ini kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Nah, tapi entah itu apa yang jelas, saya dulu pernah diajari seperti itu. Akhirnya dipisah sama Daud ketika mau berkelahi. Dan Daud ini bahasanya besar
seperti tentara pada tinggi besar. Dipisah, akhirnya tidak jadi. Tapi tetap saya tidak boleh makan bohong. Nah, sudah saya makan jajan-jajan cemilan itu, kemudian mau lanjut gali lagi kan air minum sudah kehabisan juga, anak-anak itu lapar. Ayo kita turun dulu cari makan. Dan tahu sampai turunnya bukan turun lewat jalur pertama, kita turun lewat sebelah. Ternyata kita melewati 2 bukit, itu 2 jam lebih baru kita sampai pedesaan. 2,5 jam kurang lebih kita sampai di pemandian wisata pemandian air panas Desa Bayanan, dan tiketnya masuknya 1.000 waktu itu. Saya lihat tiketnya loh, kok Jawa Tengah. Udah kita naik itu dari Jawa Timur, sekarang dari Ngawi tembusnya ke Jawa Tengah. Jadi kita melompati. Setelah itu kita mandi, sholat, zikir, lalu kita cari makan. Nah, kebetulan di situ ada warung, mungkin masih ada ya. Warungnya penjaga sudah sepuh, nenek-nenek. Kemudian kita cerita, neneknya yang tanya itu ibunya, mau kemana nak? Ini bu, saya jalan-jalan di Punden Kelir. Lo ngapain di situ? Itu tempat angker, tempat wengit. Oh iya tak bu, ceritanya gimana? Itu dulu itu ada orang main wayang di situ, cerita dari mbak-mbaknya. Kemudian meninggal, dan memang harta karunnya banyak mas. Sebagian ada yang dibuang ke bawah, dibuat rebutan orang, akhirnya banyak yang meninggal. Akhirnya desa itu dinamakan Topati. Bagian juga ditaruh di situ. Dulu sebelum ada Kiai Ustadz masuk daerah situ, kan daerah pedalaman, pegunungan terpencil pedalaman. Orang-orang itu kalau mau sawah atau apa, itu naik ke Punden bawa sajen. Dulu itu. Terus setelah datang para dai-dai, alhamdulillah sudah ditinggal. Tapi setiap hari Kamis pasti bunyi wayang, bunyi gending, suara gamelan, itu setiap Kamis. Dan itu yang bilang mbah, ibu-ibu itu, mbah-mbah itu, dan orang-orang sekitar semuanya dengar. Sampai saya disuruh nunggu sampai Kamis, kalau tidak percaya tunggu sampai Kamis nanti dengarkan. Tapi karena waktunya mepet, saya terima kasih sudah dikasih informasi. Setelah makan kita cabut balik lagi. Kita balik sekitar jam 2:30 sore, nyampe sana jam 5. Nah kan jalan itu kan setapak, jadi posisinya saya berjalan di tengah, Dodik di belakang saya, Daud, si Rizkan tadi ada di depan saya. Mungkin jaraknya kurang lebih 100 meter, dan dia kan masih kayak kesambet ya, tetap diam. Dia jalan, kita jalan sampai atas, kan Rizkan duluan, kemudian saya, terus Daud. Sampai atas, anehnya secara misterius Rizkan ini hilang, tidak ada di situ. Padahal logika ya, sebesar itu kita lihat gini pasti kelihatan.
tapi barang-barangnya masih di situ semua, seperti tasnya, tongkatnya, tikarnya, semuanya barang lengkap, orangnya tidak ada. Saya cari, saya panggil, saya sama Daud nyari kesana kesini ke lereng-lereng jurang itu, tapi tidak nemu. Sempat bingung, saya tunggu itu 1 malam. Ya kita ya namanya manusia pasti ada rasa takut ya guys, karena kita pertama salah datang ke situ ganggu rumah orang, dan niatnya juga buruk. Selain mau ambil pusaka, malah niatnya untuk ngedok, dodo atau gali, gara-gara nafsu harta karun, emas. Itulah riskan dan kesombongannya membuat dia celaka. Dia menantang makhluk-makhluk yang di situ semua, teriak-teriak. Akhirnya itu walau alam sampai malam tidak ada. Nah, Daud ini ketika malam dia ditampaki sesosok hitam besar kurang lebih 20 meter, matanya melotot merah, dan satunya lagi seperti orang kurus tinggi. Tapi di waktu itu ada adegan yang agak membahayakan. Dodi itu tangannya ketarik, jadi semacam ditarik sampai dia itu kayak sudah nggak bisa ngontrol, minta tolong bro, dan tangan saya ketarik. Saya pikir guyonan, kan begini terus tangannya, begini muter-muter begini, dia ketarik. Oh, saya curiga lain, saya gandoli. Ya untung Daud ini kan mbah-mbahnya masih kiai, masih jalurnya kiai, mulai Tremas, masih saudaranya Kiai Tremas, terus Mbah Sukron Makmun itu Pak D-nya. Sukron Makmun, Kiai Haji Sukron Makmun itu Pak D-nya teman saya si Daud tadi. Mungkin ada saudara-saudara ulama, belum saya ajak dikir. Ayo kita dikir, kita baca sholawat, ayat kursi, semuanya yang kita bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'un bil ardi wala bisama wa sami'un. Kita baca 3 kali, terus kita zikir Allah sambil sholawat. Lama-lama gangguan yang di alam si Daud hilang, tapi Daud masih lihat, karena si Daud ini memang dari kecil sudah sering lihat dia seperti itu. Karena apa? Karena dia tuh sudah pernah dimasuki atau diikuti yang tidak masuk, sering dilihat ditampai, sama seperti teman saya Rangga. Nah, singkat cerita, dia terus dilihati, tidak kuat, ajak turun sampai bawah itu sore gitu, maghrib. Kemudian nasi tadi kan dibawa, nasi sama gas itu saya kasihkan ke warung, minta tolong bu ini tukar nasi 2 piring, rokok sama kopi. Katanya ibu yang mau, ya mas, nasi 2,5 kilo yang nggak cukup, tolong bu ini saya pengembara. Akhirnya orangnya kasihan dan orangnya baik, kita dikasih makan, rokok, kopi. Kemudian Pak, kita jalan, sempat kita itu seperti diikuti. Nah, kita jalan malam,
lewat alas-alas. Ketika diikuti makhluk besar tadi, saya sempat melihat sekelebat. Waduh, kita merasa tidak enak, kita mampir ke musola, sholat, baca yasin, tidur. Alhamdulillah tidak ada gangguan di waktu itu. Pagi harinya ada truk lewat angkut batu. Niat kita memang untuk pergi ke Mr. J tadi, temannya Rizkan, untuk bilang kalau Rizkan hilang, Pak. Dan anehnya truk yang kita tumpangi, truk ngangkut kerikil tadi, pas berhenti di dekat rumahnya Mr. J. Entah kebetulan atau apa, kurang tahu, tapi itu asli. Dan anehnya lagi, saya kan datang bilang, cerita semuanya, Mr. J itu ternyata punya guru dan sudah memprediksi nanti ini ada yang hilang satu. Nah, otomatis secara nggak langsung saya mikir kita dijadikan tumbal. Tapi alhamdulillah ya selamat. Akhirnya si Mr. J nyuruh Daud, tolong ambilkan kresek hitam di dalam mobil saya. Itu kemarin sama guru saya itu dikasih bunga mawar 3 dimasukkan di dalam daun pisang, dijepret. Katanya kalau keluar ada yang keluar satu, berarti benar-benar hilang. Diambil Daud, kunci dibuka, Daud itu nggak gerak. Daud yang ngambil, yang buka Daud, ternyata benar bunganya keluar satu, yang sedangkan di dalam masih lengkap 2. Selang berapa menit, 10 menit, nah ya ini aneh. Posisi saya kan jam 10 sampai rumah Jarod, sampai rumah Mr. J. Itu terang benderang dan panas. Nah, tiba-tiba ada segumpal mendung dari arah Bunden, gunung tadi itu datang. Kan kita duduk di pekarangan, lumayan luas kan. Saya mati loh, mendung itu kok aneh, hitam pleket tapi tidak semuanya ya, seperti jalan kayak pasukan, segerombol pasukan. Satu jeng, Pak, itu kok mendungnya aneh, kok bergerak ke sini? Diamat-amati, ternyata benar, mendung tadi sampai di atas rumah Jarod, jadi semuk, jadi gelap. Kemudian asap tebal tadi berubah jadi angin lesus, angin puting beliung. Rumahnya Mr. J ini dihancurkan, perkarangannya yang isinya kandang ayam, ya seperti kayak lombok, tomat, buah-buahan pokoknya. Terus sama atap-atapnya itu dihancurkan angin. Porak-poranda habis, cuma waktu 2-3 menit ini. Kemudian angin, tapi anehnya tetangga sebelah enggak apa-apa. Jadi pekarangannya Mr. J tadi, setelah itu 2 menit hilang ya, kembali panas lagi. Nah, takut Mr. J, wah ini pasti nyari yang nyuruhnya bundanya nih. Karena takut, kita jajak pergi. Saya disuruh pergi sama Daud, kasih uang 300, kasih rokok, kita pergi guys. Tapi kita jalan kaki, enggak mau naik, enggak mau jalan kaki lama dari Masaran tuh sampailah ke Seragen. Besoknya sampai Seragen ketemu Jarod, ketemu Mr. J. Mr. J ini datang dimasakkan nasi padang.
Nah, dia melihat kita, dipanggil kita, panggil, loh kok masih di sini? Iya Pak, saya jalan kaki Pak. Uangnya karena saya nanti buat makan. Ayo ditraktir nasi padang. Dan ternyata Mr. J ini nyuruh anak buahnya untuk mencari Rizka. Ternyata kan saya jalan 2 hari tuh sampai Sragen, santai, 2 hari tidak ketemu. Dan akhirnya pencariannya mungkin 3 hari 4 hari. Kita kan juga nunggu di situ, tapi di Mantingan kan tidak boleh di rumahnya Jarod. Kurang lebih 4 harian tidak ketemu. Dan sampai sekarang Rizkan benar-benar hilang secara misterius. Ada yang bilang dari orang-orang pintar atau orang-orang yang supernatural itu masuk alam gaib, ada yang masuk ke pantai selatan dan macam-macam. Karena di jurang sudah tidak ada dicari. Dulu belum ada YouTube, belum ada media, jadi belum viral. Setelah itu saya pulang, jalan kaki lanjut sampai kembali ke Ampel lagi, dan itu jalan kaki ya. Dan uang masih utuh, kalau buat makan saja. Jadi setelah itu saya berapa tahun waktu sudah kembali ya, pulang kerja, saya ada acara iring-iring manten di Solo. Saya sempatkan mampir ke rumahnya Mr. J, dan ternyata Rizkan memang belum ketemu. Itu sudah mungkin jaraknya 4 tahun 3 tahun setelah kejadian. Kan 2008, saya kerja itu 2012, 9, 10, 11, 12, 4 tahun. Nah, belum ketemu dan hilang. Dan sampai sekarang pun saya juga tidak pernah nemu, karena saya sering ke makam-makam juga kan. Ziarah dulu kan sering diperapin Rizkan, tidak pernah ada sampai sekarang. Tapi hilang ya. Oke, itu sedikit cerita kisah misteri di Puncak Kelir yang angker karena banyak demit-demit, terutama yang jaga itu buto besar tinggi kan, seperti buto itu. Jadi hati-hati guys. Salah satu pengalaman yang buat pelajaran kita. Oke, sekian dari saya. Nanti kita ada lagi mistis di makamnya Mbah Condro Dipo, karena kita dulu kan memang musyakur 2 tahun, banyak pengalaman-pengalaman mistis maupun spiritual yang kita dapat tentang kehidupan. Sekian dari saya, jangan lupa di subscribe guys, like dan komen, dukung channelnya guys biar berkembang. Dan karena niat saya ini untuk insyaallah kalau berkembang ya, kepengen bisa bantu untuk agama istilahnya, entah untuk pondok atau anak yatim dan lain-lain. Itu niat saya, karena ini kisah pribadi saya ceritakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.